Bagaimana? Ting. Ting. Kita ganti posisi nih. Ganti posisi biar Penting. lebih penting. Posisi menentukan hasil. Oh enggak ya? Posisi menentukan prestasi katanya. Hah? Kata siapa ya? Posisi menentukan prestasi. Itu kata orang dekat kamu. Orang dekat kita. Iya. Ya tapi nggak salah juga sih statementnya sih. Posisi menentukan Bukan prestasi. Tapi Betul. dalam konteks. Konteks. Kalau kan cuma posisi tempat duduk. Ini konteksnya kan tempat duduk. Kita ganti suasana. Oh betul Pak. Posisi Kita menentukan perlu ganti prestasi. suasana. Kalau digeser bahaya. Pak. Gimana di episode 1 tidak ada perubahan? Keluar gitu ya. Iya nih bener loh, nggak ada perubahan. Set. Ini mungkin buat teman-teman juga yang nonton kali ya. Kalau seandainya ada ingin ditanyakan atau pengen suatu hal yang kok share I feel something, I feel this gitu ya. Share hal ini. Boleh mungkin komen di YouTube kita atau di channel kita ini ya. Nanti kita bisa lihat, kita bisa bawa dalam podcast kita bisa bahas. Kan tadi seperti yang kita ngomong juga, sepertinya kita lagi sedang merubah revolusi mental katanya. Kita lagi sedang masuk revolusi Tanpa disadari. Tanpa sadari ya. Jadi kita ini antik loh. Melakukan proyek besar, bahkan proyek pemerintah, tapi tidak disadari. Dari awal nggak sadarin. Iya, padahal niatnya cuman Ngobrol-ngobrol Ingetin aja, orang. ingetin orang, betul sih. ngambil kita ngobrol-ngobrol untuk ingetin orang. Tiba-tiba nyampe-nya revolusi mental loh. Iya, ngeri ya. Proyeknya Babe. Bapak. Pade. Pak D. Iya, kan? Kita terlibat nih. Iya. Ya, semoga ada yang terevolusi ya mentalnya. Ya kalau dari viewersnya sih nambah ya. GR-nya sih Lumayan ya. terbantulah. Iya. Minimal saya revolusi mental lah. Hah? Beneran loh, ini sih sesuatu proyek yang tidak disadari, tapi menurut saya penting untuk orang-orang di Indonesia. Revolusi mental. Yang sebenarnya bicarakan propagandanya mudah, pelaksanaannya bagaimana loh? Revolusi mental. Ya kan? Tidak bisa dalam semalam. Iya, katakanlah mau 10 tahun juga nggak mudah melakukan hal ini, Iya. revolusi mental. Karena kalau kebesaran sebuah bangsa tergantung mentalitas orang-orang itu. Ini adalah proyek Bapak Presiden kita. Wes. Ya kan, jadi kita adopsi nih tanpa disadari sih. Hati-hati masuk pemilu ini. Bentar lagi ya. Bentar lagi kan. Kita nggak ada hubungan dengan pemilu. Nggak ada. Cuman Iya. kita amazed, kagum-kagum. Nah. Loh, kok bisa sampai di sini? Ya kan? Setuju sih. Kerja gimana mau kerja kalau nggak ada mental yang berubah? Bahas mental kan panjang sebenarnya ya. Cuman ini satu lagi nih, kalau gitu kalau bahas mental yang maunya gampang udah pernah, maunya nyaman, maunya cepat, itu kan mental itu tuh. Mental yang ditipu. Nah, mental ditipu kan. Mental tertipu. Kok kesannya kita kurang bijak, kurang pintar banget ketipu mulu gitu kan. Hah? Gampang ketipu banget kita ya. Sama siapa? Ya sama seorang, sama situasi, sama kondisi yang terlihat kayaknya enak, terlihat kayaknya mudah, gampang, ternyata Ada bos. nggak ada. Itu kan udah. Nah ini ada satu lagi yang kemarin saya dengar juga dari teman saya bilang gini, Mil, dunia ini nggak adil ya. Tuh. Teman kamu siapa? Yes, adalah. Bener ini. Bener. True story. Karena Pak Andi tulis Mil mau bahas ini kayak seru nggak ya? Nah saya kan mesti ngulik tuh Pak. Iya, cuma maksudnya ini kejadian nyata. Nyata. Karena pas itu, ini lucunya nih. Ini emang tadi. Kok nggak cerita tadi? Wes, tar dulu kan disimpan buat podcast. Nggak, terkesannya topik saya nggak dibeli sama kamu nih soalnya. Enggak. Oh dibeli? Iya. Loh, itu lucunya. Pada saat masuk itu, kayak menarik ya. Saya mikir-mikir, oh kayak asik ya. Bahasnya sampai mana bahasnya. Oh bahasnya sampai sini kayak cukup asik, cukup menarik gitu ya. Gak sampai 3 hari, 3x24 jam, ada yang bahas. Mil, oke gue ngerasa dunia ini nggak adil ya. Saya bilang, ini kayak lucu nih. Ya, apakah katanya law of attraction itu apa, saya nggak tahu lah ya. Oh, lu emang kenapa emang ya? Iya. Gue kerja mati-matian, kerja banting tulang, fight abis-abisan, tapi kok kayaknya nggak ada hasil yang berarti buat gue ya. Lihat orang kayaknya kerja nggak ada berjuang santai aja, kok hasilnya besar ya. I think this not fair. Dan saya emang lihat dia kerja keras sih bos.
Bukan lihat dia bahwa, lah lu kayaknya belum maksimal nih, lu belum optimal nih. No. Saya lihat emang dia kerja keras. Tapi dia hasilnya ya memang dia akhirnya masih berhutang juga. Belum sanggup bayar lunasin hutang-hutangnya dia gitu. Dan dia bilang, not fair ya. Tapi ada orang-orang yang kerjanya santai. Dia sama-sama dari nol. Dia santai, kerjanya biasa-biasa aja. Tapi hasilnya besar. Bahkan bisa beli rumah, bisa beli mobil. Orang ini bayar utang aja nggak kelar-kelar. Gimana mau beli rumah, beli mobil? It's not fair, bos. Dan saya lihat, ini menarik. Ini menarik. Kalau pandangan Mas Andi gimana? Nanti ke pandangan saya. Biar saya nggak selalu jadi antagonis dulu nih. Balik lagi gini, kalau pandangan saya, kenapa kita selalu menilai sesuatu itu tidak adil? Karena kan kacamata kita mereview itu kan terbatas. Nah, kita lihatnya sekian. Iya. Kita ngukurnya sekian. Akhirnya kita mengukurnya ini tidak adil. Padahal kan kita juga bahas di podcast sebelum. Tahu dari mana kita untung? Oh iya. Tahu dari mana kita rugi? Tahu dari mana kita nggak dapat untung banyak? Ya. Kan cerita belum berakhir. Kita melihatnya sekian. Hingga kita langsung membuat kesimpulan. Ya, lalu juga musim hidup setiap orang kan beda-beda. Musim hidup oke. Karena ada waktunya kan setiap kita kan ada gilirannya, bos. Kan Ya. hoki. Ada apa ya nih? kalau ya maksudnya gini loh, ada waktunya di mana kita sedang menuai apa yang kita kerjakan. Iya. Ada waktunya bukan waktu tuai kita nih, waktu nabur kita, waktu orang lain menuai. Tapi di compare. Ya kalau konteksnya di mana kita sudah melakukan bagian kita dengan benar, dengan hukum yang benar sesuai dengan episode sebelumnya. Ya kan? Udah, you just do your part aja. Nggak usah pelarak-pelirik gitu kan, lihat kiri kanan. Karena kita sedang gini loh, bagaimana cara kita mengatakan itu adil tidak adil kalau kita membandingkannya aja tidak apple to apple. So, kita gimana? Kita hanya bisa mengatakan itu adil kalau sudah apple to apple. Iya. Benar gak sih? Rumput tetangga. Coba dong suruh temen lu nonton. Sudah saya promosiin. Next lu nonton Bongkar ya. Karena akan kita bahas topik yang ini. Yes. Iya dong. Harusnya hari ini nonton ya, harusnya. Kalau dia nggak nonton sih, ya bener-bener dia sial banget kayaknya. Nah iya, abis itu kan juga gini ya, percaya nggak sih apa yang, jadi gini, kadang-kadang apa yang dilakukan oleh ancestor kita nih ya, itu mempengaruhi ke hidup kita juga. Jadi kita nggak bisa komen, kita sudah comparisonnya tidak apple to apple, dan tanpa disadari ada satu hukum, menurut saya hukum ini berlaku, apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita itu berpengaruh ke kita juga, bos. Seperti apa ngomong hukum? Ya sederhananya kan gini, kalau contoh ajaran aja deh, ajaran diajarkan oleh, contoh ajarannya itu kan ada kan suku-suku tertentu kan ajarannya rajin, super rajin gitu kan, akhirnya mereka juga secara keuangan bagus, ya karena rajin. Hukum rajin itu kan dipraktek. Nah, kalau apa yang diajarkan oleh orang tua kita, ya kan, ajaran-ajaran yang mungkin tidak suka menabrak hukum yang kita bahas di episode sebelumnya, ya mau bagaimana dong? Belum lagi, saya juga percaya, apalagi kalau yang keturunan-keturunan di atasnya pesugihan. Bos. Oh iya dong. Pasti pengaruh lah, bos. Itu ngeri tuh. Itu ada hukum-hukum yang terikat juga kan, yang mempengaruhi keturunan. Nah kan, tapi kan gini, kita kan punya pilihan, kabar gembiranya. So we just do our part, ya kan, the best we can, terbaik yang kita bisa, dan dari kita ke keturunan ke bawah, ya dong, bereskan, ya dong. Beresin gimana beresinnya? Ya, kita bicara apa nih? Kita bicara contoh yang tadinya mungkin malas, ya kita rajin dong, ajarkan yang benar. Ini kan kalau itu diturunkan oleh ancestor adalah kita melihat itu sebagai satu kebenaran. Betul. Gimana cara kita bisa memangkas ya, oh ini salah loh, enak aja loh, kok ini kebenaran buat gue ya? Gini ya, secara hukum kita punya hati nurani. Kita bisa dari kecil aja nih cerita nih. Kita mungkin disuruh bohong susah gitu ya. Kita diajarin, kita nggak pernah diajarin bohong. Tapi kita bisa bohong loh. Bisa. Kalau waktu kita bohong, gak enak hatinya. Iya. Ada hati nurani kok.
katanya nggak boleh bohong, tapi papa bilang, ada telepon, bilang papa nggak ada. Ih, yang ngajarin siapa? Iya siapa? Betul Pas nggak? bilang, papa nggak ada, tapi ngomongnya nggak enak tuh. Iya. Karena ada hati nurani tadi. Hati nurani yang guiding. Di situ Iya. kan juga apa namanya, selain itu kan saya rasa ya secara hukum ya, kita balik ke hukum ya, hukum kebenaran ya kan sering diajarkan juga, kita bisa Itu cara mangkas lah ya. ya, itu salah satu. Karena banyak sekali orang ngomong kan bahwa dunia nggak adil. Ada orang yang kerja keras mati-matian, dia nggak capai apa yang dia inginkan. Orang kerja santai, dia capai apa yang dia inginkan. Kalau dia ngomong lagi, ada orang-orang yang nggak adil adalah, kenapa harus dia yang sukses? Lah bukan saya yang sukses. Kerjanya bareng, kerjanya sama. Tiba-tiba, ini ada film sih, saya nonton film lucu buat saya. Saya kasih film ini ke teman saya, nanya bahwa dunia nggak adil juga. Dia lihat itu, dia makin bilang, tuh kan bener nggak adil katanya. Karena ada satu film, ini orang dua ini bersahabat, saya lupa nama filmnya. Masuk dalam perusahaan yang sama. Yang satu tiba-tiba dia dua-duanya kerjanya bagus. Tapi hoki sih. Hoki ini yang teman satu lah, yang teman si A ini tiba-tiba pacaran sama anak owner gitu loh. Jadi si A ini 3 tahun bekerja jadi owner akhirnya karena nikah sama anak owner. Si B langsung ngomong, wah dunia nggak adil ya, kenapa dia nggak gua? Gini ya, oke ya, balik lagi kan mungkin kan kita bantu simpulin ya buat teman-teman. Yang pertama adalah kita bicara adil harus compare-nya Betul Apple. Starting-nya saja, destiny kita, bukan why kita di-create aja beda-beda. Beda, ya, why-nya. Ya, why kita dibentuk aja udah beda. Bagaimana kita mau compare-nya apple to apple. Ya. Why you are here, why I'm here, itu udah beda. Kamu ada di bumi, saya ada di bumi untuk apa? Udah beda nih. Iya. Yang penting kan goals-nya itu kan achieve. Kenapa kita dibentuk? Kenapa kita ada? Jadi yang kedua poinnya adalah jangan sampai kita mengukurnya segala sesuatu dari materi. Itu yang membuat kita suka berpikir bahwa hidup saya ini tidak adil. Nah, itu dia ya. Bicara sukses itu beda-beda sebenarnya ya. Ya beda dong. Yang sukses yang kamu adalah kamu achieve kenapa kamu ada. Betul. Suksesnya saya adalah saya achieve kenapa saya ada. Betul. So, nggak bisa disamaratakan dong, bos. Bukannya arti kata punya Lamborghini, punya Rolex gua sukses. Ya enggak dong. Contoh kayak gini, bos. Kan ada yang mungkin kan memang kita tahu karpet keset. Iya. Tugas keset apa? Ya buat bersihin sepatu. Selama dia bisa bersihin sepatu dikatakan apa? Sukses. Sukses. Nah, itu dia. Nah, ini yang menarik nih. Ini yang mesti kita bahas nih. Gitu kan. Bukan karena banyak banget orang-orang sekarang gitu. Khususnya anak muda. Wah, kalau punya jam tangan Rolex, jam tangan mahal. Ya karena kan standarnya diacukan. Sekarang udah bawa Rolex ya, Richard Mille. Standar keberhasilan itu, ya kan, dibuat standar tipuan. Nah, itu. Standar tipuan yang dibangun sehingga orang yang tidak sesuai dengan standar itu, menuju standar itu, merasa discontent, tidak puas. Discontent. Betul banget. Padahal setiap kita beda-beda, bos. Destiny-nya beda-beda. Why-nya tujuan kita beda-beda. Beda-beda. Bagaimana dibentuknya sama, bagaimana berfungsinya sama, bagaimana berada di tempat yang sama. Ya kalau contoh kita memang keset, selama kita bisa bersihin sepatu orang, kita sukses. Kalau kita contoh selimut, selama bisa menghangatkan, berarti sudah sukses. Nggak bisa di-compare begitu. Kita lahir di keluarga yang berbeda, dengan tujuan hidup yang berbeda, kelebihan yang berbeda. Kita diproses mengalami pengalaman hidup yang berbeda. Untuk suatu tujuan yang berbeda juga. So just live in it aja, jalanin ini dong. Jangan suka nengok ke sebelah kiri, nengok ke sebelah kanan. Loh, nggak bisa dong. Kan karena banyak pengajaran bahwa kita wajib kaya, kita harus kaya.
harus punya banyak uang. Kan ada perjanjian, ada. Buat saya itu nggak salah sebenarnya sih. Hanya saja adalah kita seberapa kaya. Ukurannya kalau menurut saya bukan kaya sebenarnya, tapi bahagia. Menurut saya gini ya, bahagia ataupun kaya itu sangat relatif. Ya, menurut saya gini. Kalau kita percaya adanya Tuhan yang menciptakan kita, that's artinya adalah kita diciptakan harusnya memfulfill apa yang dia mau dong. Oke. Kenapa dia menciptakan kita? Ya. Betul nggak? Karena kalau kita percaya adanya Tuhan Ya, kita itu percaya dia. bahwa Tuhan yang menciptakan kita. Berarti sebagai pencipta, dia pasti punya desain. Dia punya desain, kita yang menghidupinya. Jangan dibalik dong. Kita diciptakan, tapi Oke. kita mau menghidupi keinginan kita. Itu udah misleading. Dan ukuran kesuksesan kan pernyataan bos kita dong. Bukan pernyataan teman-teman kita. Iya. Ya dong. Kalau kita bisa menyelesaikan sesuai, kenapa kita ada, dikatakan kita sukses. Yang saya percaya adalah gini. Harusnya kita hidup itu cukup lah. Jangan ngutang. Itu. Ya, Itu jangan dia. kurang. Itu dia. Artinya cukup itu jangan bukan pas mau beli ada, bukan itu ya konteksnya. Maksud saya cukup tuh gini loh, ya pasti kita dipelihara lah cukup. Ini ada makan minum, ya kan ada. Nah, yang penting makan minum pakaian lah. Ini ada satu Gini loh bos, Yes. bahayanya ini gini loh, orang-orang yang punya pemikiran nih harus kaya, dia menilai orang berdasarkan uang. Nah itu, Dia itu lihat dia. lu nggak punya duit, dia nggak akan. Wah, ada yang ngomong bos, ada yang ngomong. Wah, mana? Mobilnya aja masih yang lama. Wah. Maksudnya mobil yang masih yang lama? Iya, mana mobil yang nggak ganti-ganti katanya. Dan itu Wah, itu dia seru akan itu. menilai diri dia berdasarkan uang. Oh iya, pastinya. Dia juga menilai orang berdasarkan Iya. Jadi orang itu dinilai dari mobilnya sih. nih orang. Wah, ini orang menarik nih orang. Ini kalau mobil kita karavan ya. Dinilai orang dari mobilnya. Nah, ini menarik. Ada satu quote, bukan quote ya, apa ngomongnya ya. Pengajaran dari guru saya lah. Di guru spiritual yang cukup berpengaruh dalam hidup saya lah. Dia bilang gini, Mil, apa sih artinya kaya? Ya sukses. Atau mungkin punya banyak uang. Enggak. Orang kaya itu adalah orang yang mampu. Dia bilang, iya, bener juga. Orang kaya orang yang mampu. Orang yang mampu itu adalah yang juga bisa membuat mampu orang lain. Wah, setelah menarik nih. Jadi orang kaya itu orang yang mampu. Mampu apa? Mampu bantu orang lain, mampu memampukan orang lain. Orang yang mampu pokoknya. Jadi bukan arti kata punya banyak uang, bukan. Tapi orang yang mampu. ya kalau menurut saya balik lagi lah ya. Yang penting kalau kita cukup ya, syukurlah. Ah itu dia. Itu kan Kalau menurut saya ya, mending kita bisa hidup gitu. Kalau memang dikasih privilege, perlu kaya untuk bisa menyelesaikan tujuan kita ada di dunia ini, bagus deh, lu butuh kan? Tapi nggak semua orang butuh itu kan. Jadi jangan bikin standar-standar palsu yang membebani diri, menekan diri, membuat orang depresi. Ujungnya orang bisa depresi loh. itu dia. Sebenarnya kan standar kaya beda kayak tadi Pak Andi bilang. Mil, kaya itu seberapa kaya sih gitu kan? Kalau lu bilang dapat sebulan cepetiau atau 100 juta itu kaya, ya lu kaya udah gitu kan. Ada orang bilang, saya pernah ketemu bos. Dia bilang gini, aduh Mil, muluk 100 juta Mil. Gue dapat sebulan 20 juta udah happy hidup gue. Dah. Berarti standar kaya dia 20 juta sebulan. Apakah salah? Enggak, yang penting dia nggak berhutang hidupnya. Nggak bikin orang susah. Itu benar sih. Yang penting nggak buat bikin orang susah gitu ya. Iya. Kadang-kadang lu ngukur orang berdasarkan kesarjanaan. Nah, ya ada yang gitu kan. Berdasarkan apa tuh? Posisi di perusahaan. Itu berdasarkan keuangan, berdasarkan mobil, penampilan. Iya. Hakiki sebagai manusianya di hadapan bos pencipta nggak ada lagi. That's why orang-orang ini akhirnya berpikir bahwa
dunia ini nggak adil. Padahal adil-adil aja sih sebenarnya. Ya balik lagi, kita saat aja udah Nggak ideal. nggak apple to apple. Iya. Nggak? Destiny tujuan kita ada juga sudah tidak apple to apple. Emang. Di prosesnya kita. Jual apple to apple. Yang penting kita akan mengalami proses masing-masing beda nih. Yes. Sama saya beda. Yes. Tapi masing-masing kita butuhkan proses ini untuk menyelesaikan kenapa kita ada. Iya dong. Enggak. Ya jangan berharap hasilnya sama. Mungkin ada orang-orang yang dia keuangannya cukup tapi menjadi orang yang sangat berpengaruh. Yes. Ya kan? Dan memang dia butuh mempengaruhi banyak orang. Mungkin ada orang-orang yang secara materi lebih karena dia membantu banyak orang. Karena memang dia fungsinya untuk membantu orang-orang yatim gitu kan ya. Yes. Orang-orang Nah, ini berarti boleh saya simpulkan lagi nih. Orang yang mampu, orang yang kaya, orang yang sukses adalah orang-orang yang tahu tujuan hidup dia. Bener gak? Kalau dia nggak tahu tujuan hidup dia, kalau dia nggak tahu tujuan hidup dia kan jangan cuma tahu kali ya, menyelesaikan. Iya, menyelesaikan ya. Betul kan? Menyelesaikan kenapa dia ada. Ya, itu dia. Berarti dia sukses. Itu. Kenapa kita ada nih? Uniknya nih. Apa yang menjadi peran kamu saya nggak bisa isi loh. Oh iya. Apa yang menjadi peran saya kamu juga nggak bisa isi. Nggak bisa. Setiap kita nih Punya peran dan yang, fungsi beda-beda. yang udah spesifik dan sangat sangat unik ya, dan tidak bisa digantikan. Setuju. So jangan merasa minder juga atau belagu karena ada hal yang kita Nggak bisa. Emang ada porsi ya, masing-masing ada porsi. Iya. Contoh gini nih, berapa orang juga bisa ngomongin topik yang kita omongin. Iya kan? Iya betul. Kata lu berat mulu. Tapi mungkin ada topik-topik lain juga kita nggak bisa ngomong kan? Nggak bisa ngomong. Bisa, mereka yang bisa ngomong. Ya sudahlah. Topik-topik tentang bagaimana ekonomi makro Indonesia. Wah. Ada gambaran tapi nggak seahli mereka. Nggak ada. Iya, begitu dia. Iya. Pasti kan kita revolusi mental, ya kan? Ini kenapa ya, pandangan-pandangan bahwa dunia ini nggak adil, dunia ini nggak ideal, hidup itu tidak adil gitu ya. Ya, karena menurut saya mereka tidak memahami fungsi peran mereka di bumi. Mereka nggak memahami tujuan hidup mereka sebenarnya apa. Mereka belum menjalani dan mendapatkan tujuan hidup mereka. Nah ini yang perlu kita bahas sebenarnya. Ujung-ujungnya adalah gimana caranya tahu this my destiny, ini tujuan hidup gue. Yang pasti kan kalau kita balik lagi pakai parameter-parameter lah ya. Ya, iyalah. Pertama sih mungkin pastilah ya apa yang pencipta kita taruh di dalam diri kita. Ya, itu akan ada hubungannya dengan mengapa kita ada. Kalau kita dikasih kemampuan ngajar, ada hubungannya dong dengan mengapa kita ada suatu hari. Ya. Kedua, proses yang kita jalani, ya ada hubungannya. Soalnya saya sedih melihat orang yang tidak punya ayah, fungsi. Oke. Fungsi ayah. Nah dulu waktu kecil saya bisa empati loh sama orang-orang yang tidak punya mendapat peran fungsi ayah. Karena saya waktu kecil saya punya ayah, ya. Tapi saya diizinkan ada di keluarga yang fungsi ayahnya tidak terlalu terasa di saya. Ya, sehingga saya bisa mengerti ya perasaan-perasaan orang-orang yang tidak mengalami peran ayah di rumah. Ada hubungannya juga dengan mengapa saya ada. Ya. Proses-proses yang saya. Jadi apa yang pernah ada ditanam di dalam diri saya, proses-proses yang saya alami, ya, itu akan membuka tabir, ya kan, rahasia, ya kenapa kita lahir. Juga yang ketiga menurut saya paling penting adalah hubungan kita pribadi sama Tuhan. Kita butuh pencerahan-pencerahan, peneguhan-peneguhan dari bos, sang pencipta yang paling tahu lah mengapa kita ada. Ya. Itu sangat meneguhkan kita. Nah, itu parameter-parameter yang kita pakai. Oke. Dan juga mungkin peneguhan orang-orang yang kita percayai. Ya. Sehingga orang-orang itu kan terus berbicara ya, meneguhkan kita. Itu kan
kita butuhkan. Setuju. Nah, itu parameter-parameter untuk kita bisa mengetahui bahwa oh ini loh tujuan hidup saya gitu ya. Betul. Ini loh yang my destiny loh sih ngomongnya gitu ya. Betul. Menarik ya. Nah, ini kalau pakai cara ini kita bisa mengetahui itu dan kita harus yakin dan menjalaninya. Akhirnya fulfill itu membuat kita sukses. Iya. Bukan dari sudut pandang materi, bukan dari sudut Nah pandang itu bahwa yang kaya apa bahaya. nggak Kalau kaya. kita ditanam terus nih, sukses itu begini modelnya. Nah itu kan. Dia kayak lebih tahu dari Tuhan loh. Tapi itu yang sering terjadi, Bos. Iya, tapi dia kayak lebih ngerti. Dia Iya. memukul rata orang. Kacamata Dikelas, dunia kan, kacamata dunia. Kacamata orang-orang sekeliling dipukul rata dan dibebankan kepada semua orang secara rata. Iya. Kan dibanding-bandingkan kadang-kadang juga. Tuh lihat dong si itu tuh sukses kaya raya, lu gimana Iya, karena gitu. dia punya satu standar yang dipakaikan ke kita semua. Nah, itu. Dan kita yang tertipu mau aja lagi pakai. Sama halnya kayak itu apa? Kita level berbeda-beda pasti kan. Ada yang anggaplah manusia juga berbeda. Hewan pun juga berbeda. Ada yang ikan, ada yang monyet, ada yang Itu kucing. sifatnya beda-beda loh. Binatang aja. Iya betul. Tapi lucu gitu. Tes untuk sukses kaya raya. Ayo ikan manjat kayak monyet. Manjat dah. Ikan gimana manjat ke pohon? Manjat dah. Iya. Monyet ayo berenang kayak ikan. Bisa berenang kayak ikan. Come Nggak on. bisa. Semua ukurannya beda-beda. Benar. Saya tuh kalau mau ngebandingin sama Coach Emil ya, saya lihat nih Coach Emil. Kok Coach Emil ini orangnya mudah disenangi, mudah Masa? disukai. Baik dibenci, Bos. Ya, mungkin kalau lagi cari gara-gara ya. Nature-nya tuh nggak gitu. Kalau saya perhatiin mudah bergaul dengan siapa saja. Mudah disenangi siapa saja. Wih, gue juga pengen. Kalau gue nggak bisa, Coach. Takutin. Lu jangan kayak gitu dong. Aduh. Ya kan? Coba yang lihat teman-temannya Bos Andi bener. Nggak bener. Serem temunya ya. Kayak di wah. Jadi itu aja kalau gue mau compare, gue bisa minder lihat Coach. Ya itu ya. Iya kan? Suksesnya buat dia buat I beda dong. I lebih ke ideas, vision, Yes. iya kan? Ya. Pengajaran. Konsepnya. Ya. Saya lebih mudah menerima hal-hal tersebut. Ya. Sehingga ya kita beda lah. Bagaimana tiba di tempat yang sama, men? Tapi orang-orang ini berkumpul jadi satu. Kita bareng. Kita bareng. Jadi Supaya kalau kita kaya raya, itu lagi. ya gimana? Itu yang orang suka denger. Ya itu kan lucunya gitu kan. Iya. Mau dibohongin karena tolak ukurnya kenyamanan. Nah, jadi gitu. Maksudnya ngomongin saya nih. Berasa. Kan saya bilang kepemilikan. Nah, iya sih. Iya kan? Ada habis ya, Bos. Apa kata orang selalu kan? Iya. Apa kata orang? Ada habis ya dong. Hari ini lu punya jam apa coba? Iya, jamnya bisa ngomong. Gue punya jam nggak bisa ngomong. Halo, nggak bisa. Jangan gitu. Si itu nggak bisa ngomong kinetik. Ah. Harganya harganya Nggak ada berapa? kedengeran. Halo, Harganya halo. berapa? Iya. Ada aja dia. Setiap barang beda-beda. Tuh, Ipul ketawa Ipul tuh. Bisa aja Barang dia. aja beda. Jam tangan Richard Mille harga puluhan miliar nggak bisa ngomong. Ini harga ya nggak sampai segitu. Saya juga punya Richard Neville, bukan Richard Mille. Richard Bisa Neville, aja iya dia. kan? Ya udah dong, beda lah. Lu punya Richard Mille, gue punya Richard Neville. Dia asik. Neville, ya kan? Siapa tahu dia nonton nih. Yoi. Lagi di Australia. Australia dia, masih di Australia. Siapa Apa tahu kabar dengerin. dia? Ya, coba nonton dikasih tahu. Iya. Ya jadi kita beda lah. Jadi jangan di-compare. Lalu juga startingnya udah beda, prosesnya beda, endingnya juga beda. So, ya sudah. Kalau menurut saya gini, kalau di-compare kita gila, depresi. Banyak yang gila, bikin depresi gara-gara itu kok. Makanya kita revolusi mental. Itu dia, bener loh. Supaya orang-orang di Indonesia jangan Gila semua. gila. Lu nggak boleh ngomong gila, nggak positif. Ini Tidak orang ODGJ ya. Apa?
Lupa ini itu. Itulah orang dengan Gangguan jiwa. gangguan jiwa, iya. Kan gila, nggak boleh ngomong gila. Nggak boleh ngomong gila. Iya. Ya, bisa gila karena ya itu ditanamkan ajaran-ajaran yang sesat, tapi dikemasnya dengan begitu bagusnya, indahnya, orang percaya. Nah itu. Ajaran yang benar kayak kita gini. Wah, ditolak-tolakin. Nggak juga sih, banyak yang nonton juga. Wah, Mudah-mudahan disadarkan. amin, semua disadarkan. Ya, mudah-mudahan revolusi mental. Pak Jokowi nonton. Ini dia nih, rakyat gue. Ini bener ini. Nah, Diundang di sana. diundang ke sana. Kayaknya coach sering diundang ke sana. Enggak, belum. Belum gimana? Nggak mau datang waktu itu. Kan gitu ah. Nggak mau Enak. datang kan? Datang. You paling suka diundang-undang, setahu saya nggak mau datang. You paling jual mahal. Jaga langganan nggak mau ngaku, takut ketahuan. Enggak. Takut yang undang tersinggung. Ya, datang kan datang. Pernah masuk istana lumayan. Tuh, makanya Masuk istana. istana boneka apa istana? Ya, sedangnya piringnya itu ada lambang Makanya coach. Garuda. You sih gila. Ini gue dihujat lagi nih sama yang nonton. Yang gila-gila mulu. You punya privilege yang begitu luar biasa. Diundang menteri lah, gubernur lah, coach dari pemerintahan lah. Gue nggak punya. Gitu ya. Berarti gue kalah dong sama lu coach. I'm nobody dong. Aduh, ngeri banget. Kalau diukur itu ya kayak gak salah. Dia ukurnya gitu. Nah, si itu enak. Punya bisnis banyak. Wah. Itu enak punya bisnis banyak, uang banyak. Nah, sini kan belum. Nah, kalau ukurannya begitu kan orang Gila. gila, nggak bisa. Makanya kalau mau waras nonton Bongkar. Kalau mau gila nonton Yang lain. Yang nipu-nipu itu. nggak semuanya yang Nipu-nipu itu. brengsek But banget. it's true kan? Akhirnya orang diukur dari situ akhirnya. Ukurannya jadi measurementnya ukurannya udah kacau. Udah ngaco ya. Udah ngaco. Akhirnya bilangnya adalah keluarnya statement bahwa dunia ini nggak adil. Nah makanya gini coach, banyak banget orang mau kaya nih, mau cepet nih, karena dia mau mencapai standar itu. Iya. Ya kan, standar yang sudah ditanamkan itu. Nekat, usaha tuh yang aneh-aneh. Lagi seru nih, banyak nih. Nah, pokoknya aneh-aneh Banyak itu tuh. kan diminati. Nanti tinggal ada yang berakhir, Sewa, bangkrut, bangkrut, iya. uang habis, Iya. bahkan ada yang dipenjara. Itu. Ya karena dimulai dari ajaran-ajaran yang salah, Seru sudah tuh. tertanam di hati, Iya. lalu berlomba-lomba mengejar standar itu, Nah ini yang seru kan akhirnya kan. akhirnya apa? Ketipu. Katanya di pick lagi banyak. Wah. Ya gitulah, ada mandi game baru lah. Hah? Mandi game baru tuh. Vulgar amat. Yang ngomong aja padanya. Lo diburu lo baru tahu. Iya. Tapi ya itu lagi mandi game lagi ada ya I call it money game karena skema piramid juga. Kita udah tahu. Iya. Produk itu cuma Banyak sekedar peminatnya. banyak bos-bos yang minat karena US dollar. Kenapa ya? Orang udah sering ditipu masih mau ya? Dan lucunya adalah mereka orang kaya yang ketipu. Karena pengen lebih kaya lagi kayaknya. Saya nggak tahu juga isi otak mereka apa. But it's true. Ini seru nih. Ini lagi marak aja sekarang. Itulah ya. Kenapa? Jadi gini loh, nggak simple loh tertipu loh. Jangan pikir cuman itu panjang urusan. Masa depan. Pola pikir, mindset, menentukan masa depan. Iya, mentality, iya. Masa depan. Ya kalau ngomong gitu kan, balik lagi sedikit. Situ enak bisa diundang sana, undang sini. Situ enak punya bisnis banyak. Situ enak hidupnya santai di rumah. Situ Terus aja begitu. Nggak ada ujung. Nggak ada ujung ya akhirnya. Situ enak tuh tinggal di tepi pantai bisa mancing terus. Nah, padahal nelayan. Iya kan? Di situ enak tinggalnya di iya. Selalu begitu. Menurut saya bilang, wah, gue juga enak kenapa tiap hari lihat emas. Batangan, bodoh. Kerja tambang emas. Gaji nggak seberapa, mati lu. Ya makanya, ini jangan dibandingkan. So, stop banding-bandingkan. Saing kayak begitu ya. Itu. Simple word. Dunia nggak adil ya. Sorry. Kalau sampai ada orang ngomong begitu, berarti dia belum tahu tolak ukur yang benar. Nah, tolak ukurnya adalah tujuan hidup. Ya, kita fulfill gak ya? Ya, fulfill nggak tujuan hidup kita. Dan itu segala sesuatu itu tolak ukurnya ke sana. Ke sana. Dari proses peran yang dijalankan. Betul.
Yang penting hidupnya jangan nyusahin orang. Yang penting hidup kita berkecukupan. Cukup aja, cukup. Cukup makan, cukup minum. Cukup ya. Cukup Dan makan. selalu bersyukur ya tadi. Jadi enteng ya? Ya, jadi enteng kan? Jadi enteng ya? Jadi asik ini. Jadi enteng ya? Otak lempeng jadi. Kita ngobrol-ngobrol, kita yang lempeng. Kan emang itu tujuan Buat kita. Buat kita. Yang mau, boleh. Boleh Nggak aja, silakan apa-apa. aja. Biar otaknya lebih lempeng aja. Daripada gila, depresi. Iya, karena standarnya begitu. Iya, tiap hari tegang, stres. Tegang, iya. Akhirnya nggak ada ide, nggak kreatif. Iya. Akhirnya tambah runyam hidupnya. Kita Santai aja. bahagia, senang, sukacita. Banyak ide, kreatif. Waktu peluang datang, kita Dapat. siap. Nah, itu dia. Pas mereka lagi stres, peluang datang, nggak siap. Siap. Lagi Lalu- fokus yang lain. Lalu membenarkan lagi itu kan gue udah bilang gue nggak adil hidup gue. Iya. Padahal sebenarnya yang nanam siapa? Dia sendiri. Dia juga. Karena apa? Diawali dengan apa? Ajaran dan pikiran yang salah. Ketipu lagi dia. Ketipu lagi. Ketipu sama ajaran yang salah tadi. Betul. Bahwa standar kaya itu mesti begini. Lalu waktu Itu gagal, begini. nyalainnya siapa? Waduh, itu panjang tuh nyalahin dia. Bisa nyalahin macam-macam tuh nyalahin dia. Ya siapa dong? Nyalahin bos lagi bahaya tuh udah. Siapa lagi? Nyalahin banyak tuh. Semua disalahin. Semua disalahin, iya. Yang nggak disalahin siapa? Dia sendiri. Yang Dia nonton salah channel, dia nggak introspeksi. baik. Aduh, ini kadang kalau ngomong nyabitnya banyak sabit nih. Hah? Banyak ketawa. Paling bisa dia. Iya, kan lu paling bisa kalau masuk ke istana. Wes, tuh Lu kan. paling bisa kalau nyabit-nyabit memang. Beda lah. Nah ini juga kan, lu ngomongin Saram dulu bahaya nih. Aduh, nggak ketemu, belum pernah ketemu sama presiden. Iya, tapi kan I tahu lah, ya diundang sama siapa, cuma nggak mau expose aja. Jangan. Ada yang suka expose, ada yang enggak. Iya. Jadi nggak adil nih hidup nih, kok gue nggak Jangan. pernah ngalamin. Iya. Kok dia enak banget. Gitu ya. So, jangan tertipu lagi sama standar Jangan tertentu. tertipu. Dengan standar-standar yang diumumkan ya, ataupun Taruh, disamaratakan. disamaratakan. Iya. Apa kita ada beda. That's it. So, knowing your purpose itu lebih penting lagi sebenarnya. Iya. Dan live with your own purpose. Iya. Hidup dari tujuan hidup kita sendiri. Supaya kita tahu ukurannya seperti apa. Betul. Itu yang buat kita lebih bahagia dan lebih enteng hidupnya. Dan kita jadi gini loh, udah enteng, kita juga nggak menghakimi orang. Ah iya. Kalau kita punya ukuran, kita pakaikan juga ukuran untuk orang. Bingung dong, wah Jadi- lu kalau nggak punya ini, lu nggak pernah pakai ini, lu kalau nggak bisa ini, lu terdok. Jadi gila akhirnya. Ya gila, orang yang main sama dia juga gila. Iya. Iya kan, bayangin loh orang kayak gini punya istri, punya suami, punya anak, punya orang tua. Semua di sekelilingnya, Jadi gila akhirnya. lu ngomong kata gila udah berulang-ulang. Habis ini protes. Tolong ya jadi somasi ya. Hanya untuk kita sharing-sharing Menggambarkan aja. Menggambarkan perasaan aja dan perasaan. Pesan kita saja. Betul. Jadi jangan salah artiin. Itu dia. Gue bingung orang suka salah artiin kita. Salah kita di mana? Iya. Gak paham aja mereka, itu aja paling bisa dia nih. Ini kalau nabok orang, nabok kemana-mana nih. Bahaya dia nih. Oke, so thank you, Mah. Thank you juga nih. Iya, kita bongkar hari ini tentang bagaimana dunia ini bahwa adil sebenarnya, bukan nggak adil. Kenapa nggak adil? Otak lu aja yang tolak salah. ukurnya ya, Tolak otaknya. otaknya yang salah. Parameternya. Parameternya salah soalnya. Ukurannya salah. Ukurannya salah. Itu bilang sih. Kita ini revolusi mental. Yap. Itu dulu ya, Mas ya. Nanti kita ting.